Renungan kita diambil dari 1 Tawarikh pasal 19. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 1 Tawarikh 19 ini mengajarkan kepada kita satu kebaikan yang disalahpahami, dan kita harus belajar dari kesalahan Hanun. Di dalam 1 Tawarikh 19 ayatnya yang ketiga mengatakan, tetapi pemuka-pemuka Bani Amun itu berkata kepada Hanun, menurut anggapanmu, apakah Daud menghormati ayahmu? Ia telah mengutus orang-orang yang menyampaikan pesan hiburan kepadamu. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini seringkali kita berpikir bahwa kita harus waspada, harus curiga, dan harus skeptis. Namun 1 Tawarikh 19 ini memberikan kepada kita peringatan keras tentang apa yang terjadi dari kecurigaan yang membutakan ketulusan. Ketika para pengiring dari Daud diutus Daud untuk menyampaikan akan turut berduka cita, disalah tanggapi. Prasangka yang merusak hubungan, Daud mengutus para pengiringnya untuk menghibur Hanun dalam bentuk kebaikan yang telah diberikan oleh ayahnya. Ini adalah satu bentuk diplomasi yang didasari kasih. Namun saudara-saudara, para penasihat Hanun justru membisikkan racun kecurigaan. Mereka menuduh utusan Daud sebagai mata-mata. Dan seringkali masalah terbesar di dalam hubungan kita, baik dalam keluarga, gereja, maupun instansi, dalam pekerjaan adalah masalah curiga. Bukanlah tindakan orang lain, tetapi apa interpretasi kita terhadap tindakan mereka. Hanun lebih memilih mendengarkan suara dari penasihatnya tentang kecurigaan daripada melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh Daud. Kemudian yang kedua yang kita pelajari dari pelajaran ini adalah respon yang memalukan. Apa yang terjadi ketika para utusan Daud ini sampai dan memberitahukan pesan? Maka apa yang dibuat oleh Hanun? Hanun mencukur akan jenggot mereka. Kemudian juga dia merobek pakaian setengah badan sampai di pangkal paha. Ini adalah suatu tindakan yang sangat memalukan. Dan ketika para utusan ini pulang, Daud katakan tinggal di sini sampai rambut ini akan tumbuh. Tetapi apa yang terjadi? Maka Daud mempersiapkan pasukan untuk membalas akan Hanun ini. Namun apa yang kita lihat, Hanun bersekutu dengan tentara Aram. Dia coba menyewa pasukan-pasukan berkuda. Tetapi dalam konsekuensi dari kebebalan ini, saat Hanun sadar bahwa tindakannya membangkitkan kemarahan daripada Daud, bukan dia datang untuk minta maaf, tetapi menyewa tentara-tentara Aram untuk dapat berperang. Karena ketidakmampuan bangsa Amun untuk mengalahkan akan tentara Israel, ditambah juga dengan tentara dari Aram yang disewa oleh Hanun, mereka kalah. Ini yang kita lihat, kesombongan dan ketidakmampuan untuk melihat kebenaran membawa kepada kekalahan yang memalukan. Apa yang kita pelajari dari pelajaran 1 Tawarikh pasal 19? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus menjaga hati kita, menjaga motif kita. Jika ada orang yang berbuat baik, terimalah dengan ucapan syukur, minta hikmat dari Tuhan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang suka curiga dan justru menjauhkan berkat dan persahabatan. Yang kedua yang kita lihat, ketika dia sudah salah dengan mempermalukan utusan-utusan daripada Daud, bukannya minta maaf. Jadi pelajaran yang kedua adalah berani mengakui kesalahan. Jika kita sudah terlanjur berbuat salah, maka kita dapat meminta maaf atas kesalahan, bukan justru membangun benteng pertahanan untuk mengalahkan, menutupi akan kesalahan. Dan inilah yang kita perlukan, yaitu memerlukan kerendahan hati. Ada doa yang indah yang kita sampaikan dari pelajaran ini. Tuhan, bersihkan hati kami dari segala prasangka. Berikan kepada kami mata untuk melihat dan mampu melihat ketulusan yang diberikan oleh orang lain dan hati penuh kasih. Kemudian jauhkanlah kami daripada kesombongan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.